Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah Al-Hujjah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kenikmatan yang terbesar di sisi Allah. Tidak ada karomah yang tertinggi di sisi Allah kecuali ketika kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Inna a'zama karamatillah 'alal ibadi luzumul istiqamati." Sesungguhnya karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika diberikan keistiqomahan. Karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika dia bisa istiqomah. Istiqomah di atas seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karomah yang terbesar. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang istiqomah, yang konsisten tiap hari untuk beramal soleh. Dan Allah tidak akan melihat amalan dari seorang hamba itu yang banyak. Itu tidak dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat amalan seseorang dari segi kuantitasnya. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah amalan yang berkualitas walaupun sedikit tapi konsisten tiap hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah jalla wa ala mudawwanuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan, yang konsisten tiap hari dia kerjakan, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi Allah tidak melihat secara kuantitas, secara banyaknya amalan ibadah yang kita kerjakan, tapi yang Allah lihat adalah amalan yang konsisten, yang kontinu, ya, yang istiqomah walaupun itu sedikit. Diibaratkan kita begitu juga dengan infak, sedekah dan lainnya yang ditekankan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah adalah mudawwan, yaitu tadawum, yaitu kontinu, rutin, walaupun sedikit harta yang kita keluarkan fi sabilillah. Jamaah Hujjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang perlu kita sampaikan, bahwasanya di dalam mengistiqomahkan amalan soleh maka harus kita berusaha melakukan ibadah ataupun amalan soleh yang amalan itu akan terus mengalir walaupun kita sudah berada di dalam kuburan, walaupun kita sudah berbaring di dalam kuburan, tapi amalan soleh yang kita kerjakan itu terus mengalir dan terus mengalir, dan kita akan memanen pahala walaupun sudah berbaring di dalam kuburan. Itu yang kita cari. Kita harus mendahulukan mana amalan soleh yang mengalir dan mana amalan soleh yang tidak mengalir ataupun terputus. Ya, jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apa amalan yang mengalir walaupun kita sudah berada di dalam kuburan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, ya, sebagaimana perkataan Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya mengatakan hadis ini sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajrahunna ba'da mautih wa huwa fi qabri." Ada 7 amalan yang
akan terus mengalir walaupun pelakunya sudah berbaring di dalam kuburan. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 7 amalan soleh yang akan terus mengalir walaupun pelakunya sudah berbaring di dalam kuburan. Ya, walaupun dia ini sudah berbaring di dalam kuburan, tapi dia meninggalkan salah satu dari 7 amalan ketika di dunia, maka dia akan memanen pahala yang terus mengalir. Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, apa 7 amalan tersebut? Yang pertama adalah man 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu. Seseorang yang mengajarkan ilmu. Ilmu apa yang diajarkan di sini? Adalah ilmu yang membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya orang yang mengajarkan ilmu yang mengalir, tapi siapapun yang ikut berpartisipasi di dalam membantu orang yang berada di jalan Allah, yaitu orang yang sedang menuntut ilmu, siapapun dia, baik itu donatur, muhsinin, seorang ustadz, seorang pelajar, ya, yang memfasilitasi tempatnya, yang memfasilitasi semua agar lancar kegiatan-kegiatan di dalam menuntut ilmu, maka mereka itulah tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun dia sudah berada di kuburan. Masya Allah. Nah, kita bisa mengambil salah satu dari 7 amalan yang mengalir. Yang pertama tadi apa? Yaitu mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah mengalirkan air. Yang ketiga adalah menggali sumur. Yang keempat adalah menanam pohon. Yang kelima adalah membangun masjid. Yang keenam mewakafkan mushaf. Yang ketujuh adalah orang tua yang meninggalkan anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, dari 7 ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jama'al hujjah, dari 7 ini hendaknya kita bisa mengambil salah satu dari 7 ini, ataupun 2 atau 3. Syukur-syukur kalau bisa yang 7-7-nya. Lalu kita istiqomahkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seandainya kita meninggal dunia, insyaallah ta'ala kita punya amalan yang kita panen pahala kita. Nah, dari 7 ini, salah satunya adalah yang pertama, seseorang yang mengajarkan ilmu. Seperti hari ini saya mengajarkan ilmu kepada ibu-ibu, ibu-ibu mengajarkan ilmu lagi kepada yang lainnya. Makanya ada satu perkataan ulama salaf, ibu, saking besarnya pahala kita hari ini. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah berkata, julusu sa'ati fi majlisil ilmi ahabbu ilayya min qiyamil laili tam. Seseorang yang duduk di majelis ilmu sesaat. Kalau sesaat itu berapa lama? Sesaat, ya, 10 menit, 1 menit, ya, kita sudah berapa menit ini? Berarti lebih dari sesaat nih, 20 saat kali, ya. Seseorang yang duduk di majelis ilmu sesaat saja itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya dibandingkan dia sholat tahajud 1 malam suntuk. Ada orang yang ada 2 kelompok si A dan si B. Si A ini sholat tahajud dari habis isya sampai menjelang subuh. Si B duduk mendengarkan taklim seperti ini. Si A tadi apa, ibu? Duduk di majelis ilmu. Maaf, si A tadi sholat tahajud dari habis isya menjelang subuh. Berapa jam sudah itu? Si B duduk di majelis ilmu cuma 10 menit mendengarkan kajian ta'lim seperti ini. Maka pahala yang paling besar di sisi Allah adalah si B yang hanya duduk sesaat di majelis ta'lim. Alasannya apa?
Alasannya adalah kalau dia sholat tahajud, pahalanya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia duduk di majelis ilmu, pahalanya untuk dia serta untuk orang lain yang ketika dia mengajarkan ilmu tadi. Masya Allah. Makanya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, bahwa orang yang mendapatkan pahala yang terus mengalir, sekali lagi bukan hanya dia yang ikut taklim saja, tapi siapapun yang ikut berpartisipasi di dalam membantu orang yang menuntut ilmu, mengkaji seperti ini, ikut kajian, siapapun dia, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya. Maka di sini Al-Hujjah mengajak ibu-ibu jamaah dan teman-teman ya YouTuber nih yang suka nonton YouTube, ya teman-teman dimanapun antum berada, Al-Hujjah mengajak untuk ikut berpartisipasi di dalam meringankan ataupun membantu sarana dakwah Al-Hujjah ini. Ya, nggak usah banyak-banyak, satu orang cukup 30.000 saja per bulan. Kira-kira sulit nggak itu? Mudah insya Allah. Rutin, tapi rutin tiap bulan, nggak usah banyak-banyak, karena tadi Allah tidak melihat kuantitas, tidak melihat banyaknya nominal yang kita infakkan, tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa? Keikhlasan kita di dalam berinfak, kemudian istiqomah kita tiap hari, mungkin tiap minggu atau tiap bulan kita istiqomah rutin dan berinfak. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada empat hari ibu-ibu, bapak-bapak, ibu sekalian bisa salurkan infak untuk dakwah kita Al-Hujjah ini, tiap yang pertama tanggal 3 ataupun tanggal 13 ataupun tanggal 23 atau terakhir tanggal 30. Tinggal pilih gajinya bulan berapa, tanggal berapa gitu kan. Gaji dari suaminya itu tanggal 3 atau tanggal 13, berarti gaji 13. Atau tanggal berapa? 23 dan terakhir tanggal 30. Tinggal pilih ini. Oh Ustadz, saya mau tanggal 3. Nah, rutin tanggal 3, 30.000 saja. Gak usah banyak-banyak. Syukur-syukur kalau 300.000, syukur-syukur kalau 3 juta, syukur kalau 30 juta. Masya Allah. Ya, ini kalau kita rutinkan, seandainya kita meninggal dunia, misal ibu sekalian, kita meninggal dunia dan kita sudah terbiasa tadi berinfak tiap bulan tadi 30.000, ya, maka uang ibu dipakai buat beli ini dan itu dan sebagainya, ya, baik mungkin infak buat pengajarnya, operasional rekaman dakwah seperti ini, ya, ataupun biaya listrik dan lain sebagainya. Seandainya itu dipakai hasil infak dari ibu-ibu dan ibu-ibu sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia tadi, mengalir terus pahalanya itu. Seandainya ia mendengarkan kajian kita 1.000 orang, kalau di sini mungkin 6, 7, 8, 30 orang paling banyak, ya, tapi di YouTube ratusan ribu mereka yang mendengarkan kajian kita, dakwah kita. Masya Allah, seperti itulah kita mendapatkan pahala, ibu sekalian dirahmati Allah. Ya, jadi ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Satu kuncinya, ada dua. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang mengalir, kuncinya ada dua, ibu. Kuncinya ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. 30.000 itu tidak banyak. Berarti ibu menabung tiap hari cuma 1.000. Insya Allah nggak membuat kita miskin. 1.000 sehari untuk di Al-Hujjah, pas tanggal 3-nya baru diserahkan cuma 30.000. Masya Allah. Seandainya sehari 5.000 dah, 5.000 masih berat nggak? Ya, 150. Masya Allah, itu syukur-syukur luar biasa. Ya, 5.000 sehari, sisa uang dapurnya ibu diselipkan. 5.000 sehari dikali 30, 150.000 per bulan. Masya Allah, sangat membantu. Ya, ini kenapa saya mengajak
Karena dalilnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ibu-ibu di sini adalah keluarga saya semua, maka kita sama-sama mengajak untuk masuk surga. Karena ingat ibu, jangan harap kita bisa masuk surga hanya dengan santai-santai. Tidak akan pernah bisa. Surga itu harus apa? Dengan kerja keras. Makanya dari sekian ratus ayat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kalimat jihad. Kalimat jihad lebih kurang ada 300 lebih ayat di dalam Al-Quranul Karim ibu. Lebih kurang 300 ayat dalam Al-Quran ya, 320-an lah. Allah menyebutkan kalimat jihad. Jihad, jihad, jihad ya, jihad gitu kan. Yang Allah dahulukan adalah apa? Bi amwalikum, baru bi anfusikum. Apa bi amwal itu? Jihad dengan harta. Makanya dari 320 ayat tentang jihad lebih kurang ya, cuman satu ayat yang Allah mendahulukan anfusikum baru amwalikum. Cuma satu ayat, satu-satunya. Surah At-Taubah ayat 111. Apa kata Allah? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibay'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari mereka, dari hambanya, jiwa dan apa? Harta. Nih satu-satunya ayat yang Allah mendahulukan jiwa daripada harta. Allah membeli jiwa kita dan harta kita dengan balasan apa? Surga. Selain satu ayat ini, semua ayat yang kita sebutkan tadi, Allah mendahulukan apa? Amwal baru anfus, harta baru jiwa. Menunjukkan apa? Segala bentuk usaha untuk meraih surga harus ada harta. Maksudnya walaupun sedikit kita infakkan fi sabilillah, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi itu ibu ya, minimal 30.000. Ini enggak harus 30, boleh lebih. Kalau kurang boleh enggak Ustaz? Pelit. Ya minimal 30.000, syukur-syukur 50.000, alhamdulillah 100.000, 150.000 per orang. Berarti kalau 150.000 per orang tiap bulan, berarti tadi apa? Seharinya berapa tadi? Cuman 50.000 insyaallah. Dan sekali lagi, semua harta yang ibu infakkan pasti dibalas oleh Allah ya, di dunia maupun di akhirat insyaallah taala. Ini sedikit mengajak untuk ibu-ibu sekalian dirahmati Allah agar kita ikut berpartisipasi dalam meringankan dakwah ini, karena dakwah itu bukan hanya dengan lisan ini ibu, enggak. Dakwah itu banyak macam, bisa lewat tulisan atau ibu dengan lisannya mengajak orang untuk ta'lim seperti itu dakwah. Dan termasuk ibu nggak bisa nulis, nggak bisa mengajak orang dengan lisan, tapi bisa berdakwah lewat harta seperti ini. Insya Allah bermanfaat insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita insya Allah di dalam beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.